Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Lifelong learning. Mari kita rame-rame membuat konten yang mendidik supaya para siswa, generasi muda, orang tua, masyarakat kita mendapatkan konten yang menginspirasi sebagai alternatif dari konten yang merupakan predator pendidikan kita yang jumlahnya ribuan yang sering masuk ke gadget anak-anak kita. Nah, kali ini masih bersama Ustadz, ulama, ilmuwan, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Tema kali ini merupakan episode yang 25. Jadi kita sudah bicara 25 kali. Dan mohon Bapak Ibu bisa klik subscribe yang belum dan yang sudah bisa share, berbagi video ini. Insya Allah memiliki nilai-nilai ibadah. Karena kita mengajak semua orang sehat holistik, sehat jasmani rohani, sehat mental, sehat psikologis, dan sehat sosial. Nah, oleh karenanya mari kita sapa tamu istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dok ya. Alhamdulillah. Ini namanya setiap hari ini kita membuat poros Candi Gebang dengan Mogotirto. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan hari yang senantiasa dirindukan. Oke, jadi dari Candi Gebang dan Mogotirto untuk Indonesia dan dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk masalah kesehatan holistik. Dok, kemarin kita sudah berbicara mengenai jantung dan bagaimana supaya jantung nyaman, bagaimana kita harus memperlakukannya. Nah, mungkin kita perlu memberi pengetahuan baru terhadap masyarakat yang belum tahu mengenai segala macam sakit jantung, Dok. Gimana, Dok? Moga, Dok. Yeah. Jadi sebetulnya mohon izin Prof, kami ingin menyampaikan satu pola berpikir untuk mendekati penyakit nih. Jadi kan sebenarnya penyakit itu ada satu gangguan kongenital, Prof. Yeah. Jadi istilahnya gawan bayan ya. Oh. Iya. Jadi jantung itu pun juga bisa, misalnya gangguan katup, jadi bocor misalnya. Okay. Kemudian bilik kanan, bilik kiri ada channelnya, gitu. Yeah. Serambi kanan, serambi kiri ada channelnya. Ini yang namanya gawan bayan ya. Yeah. Bisa juga jantung itu yang mestinya di kiri di kanan loh, Prof. Oh. Itu dinamakan dextrokardia. Jumlahnya banyak, Dok, itu? Ya sedikit. Nah, saya dulu waktu memeriksa mahasiswa baru juga secara kebetulan loh, kok ini tidak ada jantungnya ya? Oh ternyata itu namanya dextrokardi. Tapi yang begitu itu ada yang bermasalah atau hanya masalah tempat saja, Dok? Hanya masalah tempat. Cuma nanti Prof, kalau misalnya sakit usus buntu, itu dokter kadang-kadang bingung loh. Loh, saya biasa mengoperasi usus buntu itu dengan lubang sedikit. Ini kok harus merambah ke sebelah kiri. Karena biasanya kalau jantungnya di kanan itu usus buntunya juga pindah ke kiri. Oh. Jadi operasi usus buntu yang mestinya singkat jadi membuat apa itu? Ibaratnya seperti kita nyetir, Dok, nggak biasa setir kiri dan setir kanan gitu aja. Jadi itu variasi ya. Jadi pertama kelainan kongenital. Kongenital. Yang kedua, Prof, itu adalah penyakit infeksi. Oke, wow. Jadi kita tidak hanya kenal sakit rematik lutut ya, tapi juga ada penyakit rematik jantung, Prof. Wow. Ya, jadi hati-hati kalau kita sering pancingan, itu sebaiknya dikelola dengan baik ya, karena itu bisa turun sampai ke katup-katup jantung tadi, Prof. Ya, itu yang sering kita makan ya, kalau kena ototnya namanya kartis, Prof. Ya,
Jadi radang, otot-otot jantung atau bahkan katup-katupnya. Kemudian berikutnya adalah penyakit metabolisme, Prof. Oke. Misalnya penyakit kencing manis, ya. Itu juga nanti akan mengganggu, minta maaf, Prof, pembuluh darah kecil jantung yang namanya pembuluh koroner, sehingga mudah rapuh, sehingga mudah sekali mengalami gangguan jantung koroner nih, Kak. Kemudian ada juga, Prof, gangguan metabolisme misalnya tiroid, ya. Oke. Jadi kelenjar gondok itu, Prof. Ya, ya, gondok, ya. Bisa menjadikan jantung itu senantiasa berdebar-debar, Prof. Ya, jadi tinggi. Dan juga ada trauma. Trauma di sini ya yang bersifat fisik, toh, Prof. Nggih, nggih. Misalnya nun sewu, ketusuk, tombak dan sebagainya, itu kan trauma namanya. Ya, Ya. ya, ya. Dan yang terakhir adalah cancer, ini jarang ya, penyakit kanker jantung. Oh, kanker jantung itu jarang, Dok? Jarang ya, jadi jarang ya. Yang banyak ya payudara, kemudian usus, ya, Serviks? paru-paru, leher serviks dan sebagainya. Jadi yang penting, Prof, kita mengenali polanya dulu, ya. Nggih. Apakah itu gangguan kongenital atau gawaan bayan tadi, Prof, ya. Oke. Dan infeksi tadi, Prof, seperti rematik jantung, ya, Oke. rheumatic heart disease, ya. Jadi penyakit jantung rematik itu, Prof. Ya. Kemudian ada juga gangguan metabolisme yang kita harus waspada adalah adanya kadar gula yang tinggi yang nanti akan mengganggu pembuluh darah Oh, koroner jadi, tadi. Dok, menurut pemahaman saya orang awam, jantung itu J. walaupun mereka seolah-olah pusat dari kegiatan tubuh, itu penting untuk membawa oksigen dan darah kemana-mana. Persis. Ternyata dia juga harus bekerja dalam kondisi yang baik oleh ekologinya jantung, itu juga, Dok? Persis. J. Jadi sekali lagi penting sekali kita ini fokus pada segumpal daging tadi, Prof, yang Oke. sangat menentukan kesehatan secara menyeluruh. Justru dengan konsep sehat biopsikososio spiritual ini, Prof, Nggih, ya, nggih. kita harus memahami ini perkembangan ilmu kedokteran terbaru, Prof. Nggih. Jadi dulu kita hanya mengenal yang mempengaruhi kerja jantung, tadi Prof sudah nyinggung-nyinggung lingkungan dan sebagainya, gitu. Kalau Iya. kita melihat orang bermuka masam saja sudah tidak nyaman, toh, Prof. Ya. Ya, itu istilahnya abasa Apa atau saya ya? Melengos ya? Melengos. melengos, ini kok melengos, ada apa ini, jantung kita sudah tidak nyaman itu, ya. Oh, Maka penting, Prof, ini kita bersyukur loh, Prof, hidup di zaman sekarang ini dengan pengetahuan yang baru. iya. Kita sekarang disadarkan, Prof, ternyata jantung itu ada 3 kabel yang mempengaruhinya, Prof. Nggih. Ya, yang dulu kita hanya kenal ada kabel gas, kabel rem saja. Hmm. Kalau kita berdebar-debar, kita tarik nafas, terus reda, gitu, Iya, Prof. iya. Mau pidato, waduh ini kok audiensnya agak apa ya Oh, istilahnya evaluatif gitu. gajah-gajah dong, gajah-gajah. Nah iya gitu. Kalau kita bicara itu kan sewu, Prof, yang kita hadapi itu kan audiens yang kadang-kadang tidak percaya apa perlu kita bacakan kurikulum vitae, toh, Prof, ya toh, supaya mengurangi evaluatifnya tadi, Iya, gitu. iya. Jadi sekali lagi, Prof, jantung itu yang harus kita pahami, dia dipengaruhi oleh 3 kabel, Prof. Hmm. Ya, yang kabel Prof sudah paham betul, new vagus. Ini bagus nih. New vagus yang bisa dinamakan juga vagus smart. Smart. Ya, sehingga kita ini senantiasa happy, tenang, sehingga dimunculkan satu ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita ini banyak mengingat Allah, itu hati menjadi tenang. Hmm. Tetapi bukan hati liver, Bro. Iya, 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 iya. Ya, jantung loh ya, Jantung ya. our heart. Kemudian yang kedua adalah saraf simpatis, Prof, Hmm. yang sifatnya adalah fight or Oh, flight. right. Ini bisa
berperan dominan ketika lingkungan itu danger atau tidak aman. Ya. Nah, ini yang Prof perlu mencatat ini non sewu loh ya. Tadi ada New Vagus, tetapi ada Old Vegas. Ya. Vegas itu artinya wandering nerve, saraf pengembara. Jadi sekali lagi ini yang sering kali dilupakan, Prof, yang ketiga ini. Karena orang itu yang dikenal hanya bahwa Old Vagus itu kan otak retro. Itu wilayahnya adalah di bawah diafragma untuk urusan digestion, untuk urusan pencernaan, untuk urusan reproduksi, Prof. Nah, ini mohon dicatat, Prof. Yang orang tidak ngelegewo, tidak ngeh, tidak menyadari, ternyata Old Vagus itu juga punya andil ke jantung, Prof. Karena dia punya cabang ke jantung. Dan inilah yang sering kali dilupakan bagi mereka yang berolahraga, Prof. Jadi kalau dampaknya apa ya, Dok? Akibat dari Old Vagus ini tidak bekerja, tidak bisa menampilkan metabolisme yang benar gitu, Dok. Dan saya justru ketika Old Vagus itu mendominasi di antara sistem hierarki tadi, ada New Vagus, sympathetic nervous system, dan Old Vagus, ini yang bisa menjadikan orang tercekik. Dan jantungnya jadi sangat lambat, Prof. Kemarin kan kita bicara kalau orang terlatih olahraga kan heart rate-nya bisa 30 kali per menit, gitu. Tetapi untuk layman, untuk orang biasa itu ya 50, 60 itu udah bagus sekali, Prof. Tetapi yang kita permasalahkan ketika olahraga itu berlebihan, Prof. Sampai terjadi hipoksia. Jadi kekurangan oksigen, Prof. Ini menjadikan Old Vagus itu merajalela. Sehingga menjadikan orang itu tercekik atau asfiksi, Prof. Dan jantungnya itu pelan sekali yang dinamakan bradikardi. Inilah yang menjadikan kematian ketika orang olahraga. Maaf, Dok. Old Vagus yang merajalela itu artinya dia mendominasi itu dalam bentuk apa, Dok? Misalnya dia kram, dia kejang atau apa, Dok? Jadi begini, Bro. Aliran listrik itu kan menjalar ya. Jadi kesibukan di Old Vagus itu tinggi aktivitasnya. Padahal, Prof, kita sudah diberi tameng yang luar biasa. Itu yang namanya New Vagus, Prof. New Vagus itu kan serabut sarafnya dibungkus oleh mielin, Prof. Mielin, ya. Isinya kolesterol itu loh, Prof. Ya. Pembungkus ini adalah yang menjadikan lompatan penjalaran itu menjadi cepat, Prof. Itu yang namanya gerak saltator, Prof. Saltator. Jadi aliran listrik yang berjalan di dalam serabut saraf New Vagus sangat cepat. Sehingga kalau Prof melihat kawan marah, gitu, kan ada usaha untuk ngepuk-ngepuk, sing sabar yole, gitu. Kabarnya tidak nunggu tahun depan itu, Prof. Ya. Gitu. Jadi immediately, waduh, saya kok ketemu Prof Suyanto ya, saya malu kalau marah. Kalau begitu saya akan sabar, kan gitu, Prof. Ya. Itu karena peran dari mielin, artinya serabut saraf New Vagus tadi. Nah, yang Old Vagus ini, Prof, itu tidak bermielin loh, Prof. Ya, jadi penjalanan impulsnya itu pelan sekali. Tetapi, Prof, gara-gara tubuh ini kekurangan oksigen, ya, maka kami minta loh, Prof, ya, kalau main tenis, main badminton itu yang tidak perlu ngoyo-ngoyo lah, nun sewu lah, kan sudah lewat ya. Ya. Nun sewu loh, Prof. Rudi Hartono saja yang sudah 8 kali All England aja menggantungkan raket loh, Prof. Ya, betul. Jadi sekali lagi kalau kita sudah lewat usia 30-40 itu ya sebaiknya double sajalah. Dan memposisikan diri di depan.
Kalau ada bola-bola sulit tidak perlu dioyak, Ya. tidak perlu dikejar. Prof. Suyanto, betapa bahagianya lawan bermain kita kalau menang. Ya, betul. Ya. Membahagiakan orang, Dok. Nah, itu penting itu, saya kira. Supaya lawan kita itu bahagia dan dengan demikian mereka hidupnya lebih baik, begitu, Dok, ya. Jadi sebelum kita memasuki lapangan atau sebelum berangkat di rumah itu kita niatkan, Prof. Ya. Ya, kita niatkan saya ini ingin membahagiakan kawan bermain saya. Jadi kalau perlu ya kalah enggak apa-apa. Nah, jadi sekali lagi ini yang jarang difikirkan sehingga kita itu maunya menang terus. Ini ancamannya itu malaikat Israel loh ya. Sehingga habis namplek kok terus bablas loh, Prof. Ya, tidak hanya tenis termasuk main futsal, sepak bola dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, Prof, penting sekali kenapa kita itu melakukan latihan itu bertahap. Ya, supaya tubuh ini betul-betul readiness-nya itu ada. kemudiannya bagus gitu loh. Dan Jangan sampai readiness jantung itu amat sangat diperlukan, Dok, untuk semua kegiatan olahraga. Betul. Mengapa ada istilah warming up dan sebagainya. Ya, Ya. Dok. Ya, Dok, ini pertanyaan terakhir, Dok. Di dalam masyarakat itu kan mengenal ya jantungan, serangan jantung. Terus misalkan aja jantungnya tersumbat atau apa saja, Dok, itu yang terjadi dalam dunia medis sehingga harus ada langkah-langkah tindakan medis terhadap jantung secara fisik itu, Dok. Jadi kita harus bisa membedakan dua hal, Prof. Jantung itu jantungnya ketika dalam kondisi istirahat atau ketika berolahraga. Ini harus dibedakan, Prof. Dan yang kedua kita harus menyadari sejak usia 30 tahun itu pembuluh darah itu cenderung menimbun lemak, Prof. Oke. Sehingga ini sampai ke pembuluh koroner juga yang sering menjadikan tiba-tiba dada nyeri, keluar keringat dingin gitu. Yang ini yang dinamakan serangan jantung, Prof. Tapi bagi ibu penting sekali, Prof. Ibu-ibu itu seringkali mengeluh, dada saya kok sakit ya. Nah, ini biasanya kenapa? Otot belakang badan itu tidak seimbang, Prof. Oke. Ya. Sementara yang kiri nganggur, ya toh, Prof? Ya. Nyapu itu yang bagus ya kanan kiri itu, gitu. Oke, pakai tangan kiri, tangan kanan sekali-sekali. Aja, jadi kan malah asik toh. Oh ya. Nah, ini Prof yang sering kali dilupakan sehingga segera ke rumah sakit direkam EKG-nya gitu. Elektrokardiogramnya itu ternyata normal, Prof. Ya. Padahal kita sudah sibuk-sibuk keluar rumah, persiapan sampai di rumah sakit antri. Ternyata sepele, Bro. Karena otot-otot punggungnya itu tidak kompak antara kanan dan kiri. Sehingga ini kita perlu sering melakukan stretching. Ya, mengulur otot-otot ya yang biasa kita lakukan misalnya dengan meregangkan ke atas, lajeng menarik kiri ke kanan, ya. Tapi pakai hitungan loh, Prof. Jangan sesegera kita kembalikan. Jadi ini saya kira pesan ini penting untuk mengurangi kecemasan, Prof. Ya, jangan-jangan saya ini sakit jantung, jangan-jangan saya sakit jantung. Padahal itu masalahnya adalah ketidakseimbangan otot-otot punggung. Oke. Dan minta maaf, Prof, belajar semacam ini tidak cukup di Indonesia loh, Prof. Ya. Sampai ke Swedia dan Jerman, Dok. Betul, harus keluar negeri dulu, Mas. Oh, ternyata ada ketidakseimbangan otot-otot punggung. Oke. Baiklah, Dok. Terima kasih infonya tentang jantung. Jadi Bapak Ibu
Ibu-ibu biasakan menyapu pakai tangan kiri dan kanan supaya keseimbangan otot kiri kanan itu ada sehingga tidak pernah ada masalah dengan jantung. Terima Iya. kasih dokter atas kebersamaan dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan ketemu lagi di minggu berikutnya untuk episode yang 26. Dan para pendengar, para pemirsa, jangan lupa share video ini supaya banyak manfaatnya bagi para pendengar yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.